sendiri. Lalu kemudian gini, Mas, maksudnya ini kan menarik soal rumah ibadah karena tadi menyinggung soal rumah ibadah juga jihad itu. Nah, bagaimana ngelihat situasi saat ini yang rumah ibadah kemudian menjadi concern nih, menjadi tantangan kita bersama gitu loh, karena sedikit rumah ibadah dibangun dibakar atau sebagainya. Pembakaran, pemblokadehan, eksklusi, persekusi terhadap rumah ibadah selain milik Islam, dan yang paling besar adalah gereja, itu adalah imbas. Ya, Rabko, itu adalah dampak. Ya, dampak, bukan sumber. Jadi kalau saya dimintain bagaimana mengurus soal ini, misalkan, maka saya akan pisahkan dulu mana yang kuratif dan mana yang preventif. Kalau yang kuratif, yang penting P3K dulu. Ya. Yang paling utama adalah dicari akar katanya, akar persoalannya. Akar persoalannya banyak, tapi setidaknya yang paling mengemuka, yang menurutku sebagai orang Islam yang dididik dalam tradisi Islam yang sangat ketat, praktek pembakaran, penyegelan gereja dan lain sebagainya, baik oleh aparat dan lain sebagainya, itu adalah imbas dari kuatnya doktrin Islam klasik yang tidak bisa berdamai dengan kekristenan di Indonesia. Sepanjang teks-teks klasik Islam, sekali lagi, sepanjang teks-teks suci Al-Quran dipahami dengan cara pandang klasik, maka sampai kapanpun umat Islam akan terus dididik dan didoktrin untuk menyalahpahami dan mendiskriminasi dan bahkan kalau perlu mempersekusi orang Kristen. Apa ajaran-ajaran klasik itu tadi? Ya menganggap kalian ini, kekristenan Trinitarian, itu sebagai sesuatu yang sesat. Menganggap kekristenan itu jahat terhadap orang Islam. Selama ini menarik. cara pandang klasik ini tidak berani kita bongkar, maka akan terus terjadi penyegelan gereja, akan terus IMB-nya tidak dikeluarkan dan lain sebagainya. Akhirnya pertanyaannya, kita mau kuratif atau mau preventif? Kalau aku menggunakan kuratif plus preventif. Yang preventif itu ya misalkan mengajak orang ke gereja. Misalkan hari ini saja, Rabko, aku diingatkan oleh Facebook bahwa tepat pada hari ini aku mengunggah cerita yang berjudul kisah hijrah 160 muslimah. Aku mengajak 160 orang-orang Islam muda berjalan kaki 3 kilo di wilayah Batu, Malang. 3 kilo ya. Untuk menuju pada gereja. Ini kebanyakan 95% belum pernah ke gereja. Aku ajak mereka. For the first time di dalam hidup mereka itu ke sana. Akhirnya apa? Akhirnya mereka ternyata mereka orang Kristen itu nggak menakutkan ya, nggak jahat dengan orang Islam. Bayangkan, karena memang itu adalah doktrin klasik kami bahwa orang Kristen itu jahat, gereja itu tempat setan. Itu yang kemudian menggumpal dan sampai mendorong orang kayak gitu. Jadi akarnya di situ. Tapi sebetulnya apa sebetulnya diperlukan tafsir atau metode tafsir yang baru sesuai dengan konteks kita pada zaman sekarang, Gus? Karena kan tadi bicara. Oh iya, tafsir memang iya. Tafsir sudah banyak. Vaksin sudah ada. Tinggal siapa yang jadi volunteer, gitulah. Siapa yang sanggup menjadi martir? Orang-orang besar ya, orang-orang besar dan lain sebagainya, orang-orang besar di Indonesia, Islam Indonesia ya, Gusmus, ya Said Akil, ya Kiai Ma'ruf Amin dan lain sebagainya sudah ngerti kok bahwa ketika masuk gereja itu nggak ada masalah, ngerti vaksin ini akan ini. Tetapi masalahnya itu kan orang menunggu apakah orang-orang besar kita ini orang-orang Islam sanggup nggak menjadi teladan?
Jadi is not only talking about the new interpretation in classical Islamic doctrine, tidak. Tapi apakah kita yang Islam punya keberanian soal itu? Di sini kemudian menjadi clear kenapa Gus Dur itu dilulukan banyak orang. Dan Gus Dur itu tidak hanya ngerti soal tafsir, tapi ia mengamalkannya. Ia berani mengamalkannya. Ini yang berbeda dengan banyak kiai-kiai yang lain. Dan Gus Dur, with all due respect misalkan ya, with all due respect ya. Kalau soal keilmuan kan ya Gus Dur ya 11-12 lah dengan Pak Quraisy Shihab, Gus Mus dan lain sebagainya. Atau Buya Hamka atau para pemikir-pemikir klasik Islam yang Indonesia yang lainnya. Dari aspek kecendekiawan, Nurholis Majid, Din Samsudin, kira-kira setara lah. Tapi soal progresivitas, apakah ia berani untuk masuk ke gereja? Saya melihatnya kok baru Gus Dur. Ini Gus Dur, kalau kita bicara soal Gus Dur kan nggak perlu diragukan lagi lah. Dia menjadi salah satu panutan bukan hanya untuk umat Muslim, tapi umat Kristen pun sangat menghargai dia dan menjunjung tinggi seperti itu. Dan bahkan untuk kalangan orang Tionghoa sendiri, Gus Dur tuh sangat ditinggikan dan diagungkan karena beliau berani untuk menetapkan tanggal merah untuk Imlek, dan itu menjadi menarik. Betul itu. Buat ia saya menjadi martir ya. Ia menjadi martir. Kuncinya kan cuma begini, Rabku. Banyak dari kita yang pintar-pintar. Banyak dari kita yang terpintar. Tapi sangat sedikit yang terpilih, Pak. Terpilih untuk berani mengimplementasikan itu. Banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Betul. Seperti yang dikatakan Alkitabmu itu. Yang pintar banyak. Yang ngerti bahwa mengucapkan selamat Natal, datang ke perayaan Natal, itu tidak apa-apa, itu sudah banyak. Tapi hanya sangat sedikit yang berani untuk mengimplementasikan itu. Kalau dalam bahasaku sangat sedikit yang berani memanggul salib, Pak. Iya. Kira-kira kayak gitulah. Oke, ini menarik sih. Oke, Mas, tapi sebetulnya dalam tafsir Quran sendiri, apakah kemudian orang Kristen disebut orang kafir? Di dalam teks Al-Quran, terutama di ayat-ayat ayat Al-Quran yang belakangan di Madinah, itu aku lupa teksnya, tapi kira-kira bunyinya kayak gini. Indonesianya saja ya. Kafirlah orang yang menyebut Isa anak Tuhan. Oke. Aku masih ingat itu. Kalau kita tidak hati-hati untuk memaknai itu, maka itu akan menjadi basis untuk mengatakan orang Kristen itu kafir. Oke. Kan orang Kristen kan suka mengatakan, oh iya anak Tuhan, Son of God. Kayak gitu-gitu kan. Oh jelas kafir. Tetapi aku kemudian merenung. Apa yang dimaksud teks itu? Apa yang dimaksud teks itu? Teks itu kan berbunyi kayak gini. Kafirlah orang-orang yang mengatakan Yesus itu anak Tuhan. Yang aku maksudkan adalah anak biologis Tuhan. Oke. Jadi yang coba di warning di dalam Al-Quran dengan mengatakan kafir itu seperti ini. Jangan pernah menganggap Rabko ini adalah anak biologis Batak mungkin. Kan ada orang gini kan. Ya anak Batak, emang Batak bisa melahirkan? Bidannya di mana? Bukan seperti itu. Iya. Oh, berarti konteks teksnya seperti itu dong, Mas. Iya. Tinggal yang tidak dijelaskan adalah penjelasan seperti yang tadi aku sampaikan. Quran sudah benar. Oke. Tinggal bagaimana? Quran sudah benar dalam arti jangan sampai kan Rabku ini
misalkan ini, Rabko ini anak STT Jakarta atau anak dari ibu bapaknya. Iya ya, oke, betul. Iya, jadi gini ya itu sama-sama menggunakan kata iya, anak. Iya. Rabko anak mana? Oh, dia anak STT Jakarta. Semua sudah paham seluruh Indonesia bahwa yang dimaksud anak STT Jakarta itu bukan anak biologis. Oke. Tapi itu sebutkan. Oke. Iya, menarik. Nah, yang menurut penafsiranku impose atau yang di underline oleh Al-Qur'an itu adalah jangan sampai menganggap Rabko ini adalah anak biologis STT Jakarta. Oke, I see. Secara nalar nggak mungkin. Iya, oke. Namanya mana? I see. Gitu loh maksudku. Aku nangkep maksudnya. Paham ya Rabko ya? Paham ya? Sayangnya kan tidak banyak itu para profesor yang bisa menjelaskan kayak aku. Iya, loh, kamu orang terdidik loh ya. Kamu orang terdidik kan? Baru pertama kali ini kan tahu kayak gini loh. Aku baru dengar juga bahkan tafsirnya. Oke, ini perspektif yang baru. Jadi yang dimaksud dengan kafirlah orang-orang yang menganggap Isa adalah anak Tuhan, itu adalah jangan sampai Yesus itu dianggap sebagai dalam pemahaman itu anak biologis Tuhan. Sebab apa? Sebab kalau itu anak biologis Tuhan, nanti kita akan diminta untuk menjawab siapa lakinya. Padahal kan doktrin Maryam kan doktrin ia suci. Betul. Ia kan bukan anak Yusuf. Betul. Kayak gitu loh maksudku. Bahwa anak dalam terminologi yang terminologi yang tidak tekstual, anak dalam arti yang sebutan anak itu bisa menjadi anak Jakarta, anak Menteng, anak Bata, itu menyebut ia berasal dari sana, bukan anak biologis. Gitu Rabko. Simpel loh. Iya, ini menarik sih, keren. Ya, kapan-kapan nanti kita bikin chapter lagi soal kamu bisa tanya apa saja soal kekristenan di dalam kacamata Islam yang dari perspektif yang quote unquote menyejukkan dan quote unquote lebih logis. Nah, kira-kira. Oke. Mas, tapi sebetulnya gini, ada pertanyaan apakah sebetulnya Islam dan Kristen ini adalah saudara dalam sejarahnya seperti itu? Oh iya. Iya. Sangat. Sangat saudara. Sangat. Saudara dempet, saudara kembar. Saudara dempet, saudara kembar. Hanya saja, ini hanya saja. Islam itu kan Islamku, Islam teologi Islam itu juga ada banyak anasir kekristenan yang ada di dalam Islam itu sendiri. Terutama kami itu kan punya kristologi sendiri kan, Rabko. Iya. Kami itu kan kristologi yang aku maksudkan adalah nanti kita bisa diskusi soal itu ya. Kristologi itu dalam arti bagaimana cara pandang kebanyakan dari kami melihat sosok Isa, melihat sosok Yesus. Itu yang aku sebut sebagai kristologi ala Islam. Yang itu sangat berseberangan dengan cara pandang kristologi Trinitariano. Iya, jadi kami itu sama-sama ya. Kalau kamu belajar karena kamu anak STT Jakarta ya, lu anak STT Jakarta jangan ditanya, lalu bidannya mana gitu, jangan. Ya. Jadi begini, untuk memudahkannya kayak gini, kami ini saudara. Jadi begini ya, jauh sebelum Islam ada, kira-kira tahun 450-an, itu kan di kekristenan awal itu kan terjadi kira-kira diskusi menyangkut soal bagaimana cara memahami ketuhanannya Yesus. Kira-kira kan seperti itu. Ada dua yang berkontestasi. Model Trinitarian ala Athanasius, ya, model Trinitarian Athanasius, atau model Unitarian ala Arian. Iya, Arianisme, oke. Lalu Konsili Nicea dan Konsili Chalcedon itu memenangkan kira-kira yang lebih nyaman. Mereka memilih model Athanasius yang Trinitarian.
sejak saat itu cara pandang Unitarian Athanasius, salah satu pokok penting di dalam Kristologi Unitariannya Athanasius itu adalah Yesus tidak dianggap sebagai Tuhan. Oke. Ia lebih rendah ketimbang Tuhan, lebih kepada aspek kemanusiaannya. Betul. Iya. Betul. Jadi seperti saksi Yehova lah. Iya. Seperti saksi Yehova itu kan tidak menganggap kayak gitu-gitu. Tapi dia kan Kristen. Nah, lalu ini dibidatkan oleh pemenang, karena itu juga politik juga, oleh kelompok Trinitarian, kelompok Unitarian ini dibidatkan, disesat-sesatkan. Ia disingkirkan. Persis seperti orang Sunni menyingkirkan Ahmadiyah dan Syiah. Gitu. Oke, itu jauh sebelum Islam datang ya. Jauh sebelum Islam datang. Lalu yang diusir ini, kelompok-kelompok bidat ini, ada Ebionit, ada Monofisit, kemudian ada Unitarian, macam-macam. Itu menyingkir ke semenanjung Arab, Pak. Di wilayah Najran. Di wilayah Najran. Najran itu kira-kira ya dekat-dekat dengan Madinah dan Mekah. Islam belum datang ya. Islam belum datang. Lalu Islam hadir di situ. Bayangkan, Rabko, kalau kamu meskipun orang Batak, tapi lahir dan dibesarkan di Papua, I see. Kira-kira kamu lebih fasih, kamu lebih terpengaruh Batak atau lebih terpengaruh Papua? Papua. Pasti. Papua, deh. That's good. Pasti. Islam dirawat di dalam tradisi heresi kekristenan awal. Itu sebabnya kristologi kami yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalib, tidak ada penebusan dosa, ia bukan Tuhan, dan lain sebagainya. Itu kan dipahami oleh kami. Itu sebenarnya nggak genuine dari kami. Itu adalah kalau mau konteks historis, karena kita memang dirawat kristologinya, dirawat oleh kekristenan yang tersingkir kalah oleh Trinitarian. Jadi kalau pertanyaanmu apakah kita saudara, saya ingin mengatakan sangat saudara. Bukan karena Abraham. Kalau Abraham terlalu biasa. Terlalu biasa itu. Itu baca jurnalnya kurang, Ram. Kita ini saudara antara Trinitarian versus Unitarian plus. Nah, ada plus-plusnya. Ini menarik. Ini menarik. Nggak diajarkan ini di Islamologi di STT Jakarta. Tapi kalau dosennya aku tak ajarin. Iya. Kemarin soalnya belajarnya hanya sekedar konteks historis doang, lalu kemudian masuk ke dalam 4 konsep khilafah. Lalu kemudian soal jihad gimana, Mas? Jihad iya. Soal Islam kayak gitu. Apakah jihad itu ada sekitar 225 kata-kata jihad. Kata-kata JHD. Jihad itu kan jim, ha, dal. Ya. Akar katanya itu JHD. Nanti bisa ijtihad, mujahid. Arti katanya itu salah satunya adalah bersungguh-sungguh. Eager, keen on. Orang yang radikal. Jihad itu radikal. Kalau kamu itu bersungguh-sungguh jadi YouTuber, maka kamu itu sedang berjihad di sana. Hidup matimu itu hanya untuk Yesus dan YouTube. Misalnya kayak gitulah. I see. Nah, jihad itu dalam arti biasanya secara lugatan bahasa itu bermakna bersungguh-sungguh. Tapi secara operasional, jihad itu di dalam Al-Quran sering dipakai untuk menunjuk kepada seseorang Islam yang bersungguh-sungguh untuk membela Islam, termasuk dalam perspektif peperangan. Jadi misalkan di kita ya, yang disebut pahlawan kan rata-rata tentara. Karena yang dianggap membela negara itu identik dengan militer. Ya, bela negara. Padahal yang kamu lakukan, yang kita lakukan ini dalam konteks bela negara juga. Tetapi diksi jihad
yang dipakai secara mainstream oleh banyak kalangan, terutama kalangan klasik, itu adalah berkaitan dengan perang militerisme, terutama ketika peperangan itu berkaitan dengan orang kafir. Oleh karena dalam nalar klasik kekristenan dianggap sebagai bagian dari orang kafir, karena pemaknaannya masih klasik, tidak seperti yang aku sampaikan tadi, maka ketika Ahok, kasus Ahok misalkan, itu kan seruannya kan jihad. Oh, I see, betul. Jihad. Bom Bali, bom Surabaya itu juga dianggap sebagai jihad. Okay. Karena pengebomnya menganggap bahwa orang Kristen dan orang-orang yang membela kekristenan itu sedang mengancam Islam. Dan ketika mengancam Islam, maka jadi tugas kewajiban kita semuanya untuk menjadi prajurit Tuhan. Dalam arti peperangan, kira-kira kayak gitu. Ini asik sih. Itu jihad klasik. Iya. Nah, belakangan jaringan Islam anti diskriminasi kemudian merasa perlu untuk menggunakan kesungguhan itu, tapi dalam kacamata yang berbeda. Saya menganggap orang-orang Islam yang bersusah payah, rela menderita, rela dieksklusi karena ia mempercayai komitmen menegakkan pluralisme seperti yang dilakukan oleh Gus Dur, maka ini juga masuk di dalam terminologi jihad. Ini menarik sih. Gitu. Jadi misalkan ada orang ya Islam ia ingin belajar mengetahui kekristenan supaya ia tidak lagi intoleran misalkan. Ketika ia meninggal, aku mengatakan ia bersungguh-sungguh untuk menjadi Islam yang sejati dengan cara apa? Dengan cara ia mempelajari agama yang lain. Supaya Islamnya bukan menjadi Islam yang kadrun, kira-kira gitu. Asik. Mas, kita udah ngobrol hampir 1 jam lebih seperti itu. Mungkin. Oh iya, sorry. Ini asik. Thank you ya. Iya, Mas. Tapi terakhir nih, Mas sebagai seorang Islam pernah membaca Alkitab tidak? Gimana? Terakhir nih, Mas, sebagai seorang Islam pernah membaca Alkitab tidak? Ini mau jawaban jujur atau jawaban pura-pura? Jujur. Aku punya Alkitab di rumah. Punya Alkitab di rumah? Punya Alkitab di rumah. Baik bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Aku punya. Ya pasti aku buka. Dan di gadgetku ada Alkitab. Oh gitu. Wow. Dan aku baca. Waktu kemarin kan aku bikin Natalan online itu kan. Aku kan mengutip Matius 2:11 ketika soal persembahan itu toh, dan aku kan ngecek kan, kami rapat dengan para pendeta, aku cek dulu sebentar seperti apa kayak gitu. Nah, menurutku iya. Apakah pertanyaanmu adalah apakah aku membaca Alkitab? Iya. Oke, asik. Apakah tidak takut? Tidak. Karena apa? Karena Alkitab itu kira-kira kan isinya at least 3 toh. Injil, Taurat, dan Zabur, Mazmur. Di dalam doktrin keimanan kami, Islamanku itu baru dianggap sah kalau aku tidak hanya mempercayai Al-Quran saja, tetapi juga mempercayai kitab-kitab lain yang diturunkan sebelum Al-Quran, yakni di Alkitab itu. Ada doktrinnya itu, ngawur ada itu. Makanya sebenarnya kalau kita mau kembali ke doktrin Islamnya, ya doktrin Islamnya adalah orang-orang yang mempercayai tidak hanya Al-Quran, tapi juga mempercayai kitab-kitab sebelumnya. Doktrinnya jelas, meskipun tafsirnya kemudian tafsirnya klasik itu kemudian dimaknai supaya against Christianity, against Jews, or against any other religion. Kayak gitu sih. Ini menarik, Mas. Oke, Mas, terima kasih banyak sudah ngobrol sama banyak hal. Ini tercerahkan sekali. Aku stop recording dulu.